Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Sungfit, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan membahas tentang isu yang lagi rame, yaitu soal imigran zaman yang datang tahun 800-an atau abad 18 Masehi. Dan juga soal tentang gelar Habib, bagaimanakah sejarahnya. Sebelum saya menyampaikan dua hal tersebut, saya lebih dahulu mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada tahun 840 Masehi atau 225 Hijriah di Aceh. Siapa yang masuk ke Aceh? Yaitu adalah Sayyid Ali Muhtabar yang berasal dari Mekah. Mereka ini datang ke Aceh secara rombongan. Mereka adalah dari penganut Syiah dan masih memiliki dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Memang sebenarnya orang-orang Syiah ini, ulama-ulamanya ini mayoritas adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia keturunan dari Ja'far As-Siddiq. Ja'far As-Siddiq ini merupakan kakek buyutnya. Nah, kenapa kok bisa sampai datang ke Aceh? Ini adalah karena beliaunya dikejar-kejar oleh dinasti Abbasiyah yang waktu itu sedang berkuasa. Memang saat itu dinasti Abbasiyah melakukan upaya pembunuhan terhadap Ahlul Bait, khususnya di kalangan orang Syiah. Salah satu yang sudah terbunuh adalah keturunan Rasulullah adalah Muhammad Ali. Padahal saat berjuang bersama meruntuhkan kerajaan dinasti Umayyah ini bersama, tapi setelah menang maka keturunan Rasulullah yang bernama Muhammad Ali ini dibunuh oleh dinasti Abbasiyah. Sejak itulah dinasti Abbasiyah terus-menerus melakukan upaya pembunuhan terhadap keturunan Rasul. Nah, Sayyid Ali Muhtabar ini melarikan diri dari wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah menuju Aceh. Nah, di sini setelah sampai Aceh, beliaunya berdakwah kepada masyarakat pribumi Aceh. Pada waktu itu Aceh sudah ada masyarakatnya, kemudian menikah dengan penduduk setempat. Maka lahirnya salah satu putrinya bernama Aliuddin Ali Al-Muhtabar Abdul Adisah. Nah, inilah yang merupakan putra pertama beliau yang mendirikan
sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Parlak di Aceh. Akhirnya kerajaan ini dalam berkembang di daerah wilayah Sumatera. Kemudian muncullah kerajaan Pasai di wilayah Aceh ini. Kemudian juga muncul kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian pada abad ke-14 di Jawa datang seorang penyebar agama Islam berasal dari Kerajaan Campa. Kerajaan Campa itu berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Nah, siapa beliau yang datang ke Jawa dari Kerajaan Campa? Beliaunya adalah Raden Ali Rahmatullah, atau terkenal dengan nama Sunan Ampel. Ayah beliau adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi yang makamnya ada di daerah Palangtuban, dan kakeknya bernama Syekh Jumadil Kubro. Nah, kedatangan Raden Ali Rahmatullah ke Jawa ini tidak lain karena setelah terjadi huru-hara penghancuran dari kerajaan Campa oleh kerajaan Anam, yaitu Vietnam. Dalam peperangan kalah, maka kerajaan Campa dihancurkan. Kemudian orang-orang yang beragama Islam banyak lari ke Patani, Thailand, ke daerah Darussalam, sedang Sunan Ampel ini bersama rombongan ya seperti Si Alim Murtado ke Mojopahit. Dan di Mojopahit diterima dengan baik karena di Mojopahit ini ada bibinya. Setelah itu Sunan Ampel diberi wilayah kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam adalah di daerah Ampel Denta. Tapi sebelumnya beliaunya adalah menetap di daerah Kembang Kuning. Kalau dulu namanya daerah Wonogitri. Surabaya ada Wonokromo, Wonocolo, tapi beliau Wonogitri, di mana daerah itu merupakan daerah dataran tinggi. Dia menikahi putri dari Ki Ageng Wirosaruso. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi di daerah Penela sana, dia mendirikan sebuah masjid. Dan di situ daerah situ kan ada makam orang-orang Campa, ada masjidnya, ada sumurnya. Tapi masjidnya sekarang dalam bentuk bangunan Belanda. Kemudian melanjutkan perjalanan di Ampel Denta, dan di sana merupakan perjalanan akhir beliaunya untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan sebuah pesantren.
Muridnya adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Qasim, Raden Ibrahim Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, kemudian Raden Patah, Raden Ainul Yakin atau yang terkenal dengan nama Sunan Giri, termasuk juga Siti Jenar juga belajar di sana juga, sebelum beliau pergi ke Mekah ya. Dan memiliki santri-santri yang lain, mereka berasal dari kerajaan Majapahit ya. Mereka adalah bangsawan yang belajar kepada Sunan Ampel. Nah, dari sinilah akhirnya Islam berkembang di Jawa. Islam semakin banyak hingga sekarang. Peninggalan-peninggalannya dalam bentuk makam, cuman makamnya itu sudah dirubah keasliannya di Ampel sana. Terus masjidnya begitu juga, masjidnya juga yang asli masih ada dalam bentuk ini, saka-sakonya terbuat dari kayu masih ada, cuman posisi pengimaman sudah hilang, sudah diganti tembok. Begitu juga kanan kiri, kanannya itu dalam bentuk tembok. Karena ada proses perubahan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa zaman dulu. Nah, kemudian yang di Kembang Kuning atau Wonogiri itu dalam bentuk musola ya. Orang mengenalkan Lagartiban itu dalam bentuk bangunan tumpuan bata dan yang beratapkan atap, bukan atap genteng, tapi terbuat dari atap hijau dan atap yang terbuat dari pohon dari daun pohon siwalan, dari daun kelapa itu, dan dari dami juga, karena waktu dulu belum ada genteng. Tapi bukti dalam bentuk bangunan itu sudah hilang karena sudah diganti dengan masjid yang baru, hanya ada fotonya saja. Kemudian pada abad ke-18 maka datanglah orang-orang berasal dari Yaman. Dari antara abad ke-14 sampai 18 ini juga cukup lama ya, 4 abad ya. Dari abad 8 ke 14 juga cukup lama juga ya. Proses kedatangan orang-orang yang berasal dari luar Indonesia. Nah, yang orang Yaman datang ke Indonesia ini dalam catatan sejarah ini dibawa oleh Belanda. Mereka dalam kondisi tidak kaya, biasa-biasa saja. Mereka ditempatkan di daerah Pekoja, Batavia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya orang-orang dari Yaman ini menyebar ke Pekalongan, menyebar ke Kudus, menyebar ke Palembang, Kalimantan, ke daerah Sumenep, daerah Banyuwangi, daerah Solo, daerah Gresik, dan berbagai macam kota perkembangannya. Nah, kenapa Belanda membawa orang Yaman ke Indonesia? Ada latar belakangnya. Tidak perlu diketahui bahwa selain mendatangkan orang Yaman, Belanda ini juga mendatangkan orang Cina.
se-Jawa. Karena untuk mengisi tempat-tempat yang kosong, di mana orang-orang pribumi, para kiai tidak mau bekerja sama dengan Belanda karena habis melakukan peperangan dengan Belanda. Awal mulanya kalau dari Cina itu di perkebunan, kemudian dalam perkembangannya bisnis. Ya, bisnis dengan Cina. Cina bisnis dengan Belanda. Begitu juga orang-orang Yaman ini dipekerjakan di departemen agama kalau sekarang, karena para kiai sudah tidak mau menjadi seorang penghulu, seorang mutfi. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Batini ini tidak mau. Demikian di tempat-tempat lain, di Surabaya, di Solo, di Jogja, di Semarang pun tidak ditampar ya, di Kudus juga mau. Nah, ini yang mengisi adalah orang-orang dari Yaman. Tapi sebelum mereka menempati posisi sebagai penghulu, sebagai mutfi, jarang kalau sekarang agama ya, itu mereka disekolahkan oleh Belanda. Salah satunya adalah Habib Abdurrahman, Habib Usman bin Yahya, dan senak-gurgunya. Mereka ini dikuliahkan di Mekah selama beberapa tahun. Kemudian setelah pulangnya ini untuk Habib Usman bin Yahya dilantik sebagai Mufti Agung Batavia. Kemudian senak-gurgunya ini yang pura-pura masuk ilah ditaruh di Aceh sama Habib Abdurrahman, ditaruh di Aceh dalam rangka untuk menghancurkan kerajaan Aceh, sekaligus untuk memperlemah perlawanan dari para pemberontak dengan fatwa bahwa jihad melawan pemerintah Belanda adalah sesat. Nah, sebagian orang Aceh yang selama ini berjuang itu percaya karena melihat apa, senak-gurgunya yang dari Belanda yang apa, mualaf, masuk Islam, kagum dia karena dari Mekah. Juga melihat Habib Abdurrahman yang mengaku sebagai keturunan Rasul, jadi dia terpengaruh. Akhirnya sebagian mereka tidak mau berjuang dan berjihad melawan Belanda karena fatwa dari senak-gurgunya, dari Habib Abdurrahman itu mengatakan bahwa jihad melawan Belanda adalah sesat. Nah, dari sini akhirnya perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Umar, Raja Kerajaan Aceh, Junaidy ini mulai melemah. Akhirnya pada tahun 1904 kalah, berakhir runtuh. Senak-gurgunya kembali ke kampung halamannya. Ternyata dia terbuka kedoknya adalah seorang yang Islam orientalis, bukan orang Islam asli. Dan Habib Abdurrahman begitu juga kembali ke Belanda dan menetap di luar Aceh dengan dapat fasilitas yang sangat bagus. Selanjutnya di Jawa ini Belanda menaruh Habib Usman bin Yahya ini sebagai ulama Belanda dengan jabatan sebagai Mufti Agung Batavia. Ya, mengeluarkan fatwa untuk melemahkan perjuangan para kiai yang ada di Jawa.
Salah satunya perlawanan petani tebu di Banten 1888 Masehi. Khususnya menyatakan bahwa perjuangan melawan Belanda adalah sesat. Nah, pada saat itu ada beda, jadi yang mendukung rakyat melawan Belanda bergelar kiai, yang mendukung Belanda bergelar Habib. Ini perseteruan terus. Karena Habib didukung Belanda dan para kiai tidak dukung, dalam peperangan itu berakhir dimenangkan oleh Belanda. Tapi perjuangan terus para kiai untuk melawan Belanda, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Sementara para Habib mendapat bayaran yang cukup besar dari Belanda. Dia mendapat fasilitas rumah yang bagus, tembok, majelisnya juga tembok, masjidnya juga tembok, langgarnya bangunan. Sementara dari kalangan kiai pesantrennya terbuat dari kayu, langgarnya terbuat dari sesek ini bambu ya. Jadi beda sekali antara bangunan bata dengan bangunan kayu dan dari bambu ya, beda sekali. Selanjutnya para Habib ini dan orang-orang berasal dari Yaman ini mendapat tempat yang istimewa dengan kasta, yaitu nomor 2 di atasnya pribumi. Jadi kelas 2, kelas pertama ini adalah kelas orang Eropa, kemudian kelas 2 ini ada Cina dan Arab, Yaman yang di pribumi. Nah, orang-orang Arab ini dapat perlindungan dari Belanda. Dia menetap di kampung namanya Kampung Arab. Jadi Pokoja Kampung Arab, Kudus Kampung Arab, Semarang Kampung Arab, terus Pekalongan Kampung Arab, Banyuwangi Kampung Arab, Palembang Kampung Arab. Jadi semua daerah-daerah itu adalah Kampung Arab. Sebenarnya Cinanya namanya Pecina. Mereka dalam lindungan Belanda itu. Nah, oleh karena itu orang-orang Arab Yaman ini tidak mau berinteraksi dengan pribumi, bahkan meniukom tidak mau. Oleh karena itu wajahnya sampai sekarang seperti Yaman asli. Seperti itu. Nah, ketika Belanda pergi dari Indonesia setelah ada penyerangan di Jepang, maka orang-orang Arab Yaman ini mulai merapat ke pribumi para pejuang. Dia memberikan tempat untuk proklamasi baik Bung Karno, Soekarno-Hatta ya, itu miliknya orang-orang Arab. Dan A.R. Bahwedan ini juga merapat ke Bung Karno, dia sebagai utusan ke Mesir untuk mencari dukungan Indonesia. Dan sejumlah Habib pun juga merapat kepada pejuang. Pada saat Jepang berkuasa di Indonesia. Nah, kalau sekarang terjadi perseteruan ada ulama Banten dengan Habib, para ulama Banten telah menemukan bahwa ada keterpurusan silsilah, terus ada Habib yang menyangga. Itu sebenarnya embrionya zaman dulu sudah terjadi pemusuhan sejak tahun 1888. Ada perang di Banten antara kiai Banten dengan Belanda. Dan
pada tahun 1929 maka dibentuklah ini Robito Alawiyin. Ini menyusun terah yang katanya sebagai penyusunan Ketut Rasulullah. Tapi ini kan lembaga yang secara internal disusun kembali. Dan sebelum Indonesia Merdeka juga A.R. Baswedan ini juga A.R. Baswedan mendirikan Partai Arab. Mereka tidak bergabung dengan orang-orang pribumi, pakai Arab sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab dari Yaman itu enggan bergaul bersama dengan pribumi. Setelah Indonesia merdeka, maka ada Habib-habib yang bergabung dengan kalangan Nahdien NU. Mereka adalah bicara lembut, santun, dan terhormat. Tapi ada yang tidak mau bergabung dengan Jamaah Nahdlatul Ulama. Hingga saat sekarang pun ada. Nah, misalnya ada HB-HB yang bersuara lantang, kayak Habib Rizik, kayak Habib Smith, Pak Smith suara lantang. Ini yang saat ini terjadi permusuhan lewat YouTube. Saling lempar pendapat. Dengan demikian bahwa keberadaan Habib yang saat ini dengan yang dulu itu sebenarnya benih-benih permusuhan itu sudah ada sejak zaman Belanda sudah ada. Dan sekarang ini muncul kembali. Terus kemudian bagaimana gelar Habib? Kalau gelar Habib itu sebenarnya hanya ada pada zaman pemerintah Belanda sejak Utsman bin Yahya itu dilantik sebagai Mufti Agung Besar, sebagai muftinya Belanda. Maka Belanda memberikan panggilan kepada ulama-ulama yang keturunan Yaman dengan gelar Habib. Sejak itulah gelar Habib ada di Indonesia menjadi sebutan khususnya terhadap orang-orang yang berasal dari Yaman. Karena sebelumnya ada gelar Kiai. Gelar Kiai itu muncul pada zaman kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam itu ada. Terus kalau gelar Ki itu adalah muridnya Sistina. Nah, pada zaman Wali Songo namanya Raden Ar-Rahmatullah, Raden Qasim, Raden Magdum Ibrahim, Raden Patah. Sebelum Wali Songo itu juga gelarnya adalah gelar para ulama Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, ada Syekh Siti Jenar, ada Syekh Dato Kafi yang berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa Yusuf Husnufid yang saya hormati, inilah sejarah dari kedatangan orang-orang
dari Timur Tengah ke Indonesia yang diawali dari kedatangan orang-orang Syiah di Aceh, kemudian dari Champa yang mereka ini juga berasal dari Baghdad, dari Samarkand, kemudian ke Kerajaan Champa hingga ke Indonesia, dan kedatangan orang-orang Yaman pada abad 18 yang ada di Indonesia ini dibawa oleh Belanda. Dan bagaimana tentang gelar Habib yang ada di Indonesia ini adalah pada zaman Belanda. Inilah sejarah yang bisa saya sampaikan karena saya belajar sejarah ini 6 tahun di Fakultas Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember selama 6 tahun, kemudian belajar di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya selama 3 tahun. Demikian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.